Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, apa kabar teman-teman? Kembali lagi di Bart Studio. Gue kali ini bakal bahas film Mortal Kombat 2021. Ya, film ini diadaptasi dari video game legendaris dengan judul yang sama. Merupakan reboot dari film adaptasi sebelumnya. Namun tentu ada perubahan di sana sini pada ceritanya. Film ini cocok buat kalian yang suka jenis film action yang benar-benar gore. Dan tentu yang menambah minat untuk menonton film ini adalah kehadiran Joe Taslim yang berperan sebagai Bi-Han aka Sub-Zero yang memegang peranan sangat penting pada film ini. So, ke apotek beli obat. Obatnya buat Cidigo. Hari ini kita bakal bahas Mortal Kombat. Gas lah, kita let's go. Film dimulai di Jepang tahun 1617 di kediaman klan ninja Shiraryu. Hanzo Hasashi, istri dan kedua anaknya menjalani pagi penuh dengan kehangatan. Terlihat Hanzo begitu mencintai keluarganya. Hanzo lalu berpamitan untuk mengambil air di sungai. Anak sulung Hanzo berusaha menenangkan adiknya yang masih bayi. Istri Hanzo juga berusaha untuk menenangkannya yang terus-menerus menangis karena kedinginan, dan tragedi pun dimulai. Kediaman mereka ternyata diserang oleh pasukan Lin Kuei dari Cina yang dipimpin oleh Bi-Han yang memiliki misi untuk memusnahkan semua garis keturunan Shiraryu. Istri Hanzo dan anak Hanzo langsung menyembunyikan bayi Hanzo sebelum akhirnya mereka dihadang oleh Bi-Han. Hanzo mendengar jeritan orang dan langsung bergegas kembali ke rumah. Namun dia hanya bisa melihat istri dan anaknya mati membeku. Hanzo hanya bisa meratapinya. Lalu dari belakang datang para prajurit Lin Kuei yang mencoba menyerangnya. Hanzo masih bisa mengatasinya. Jumlah mereka terus bertambah banyak. Akhirnya Hanzo mengambil kunai dan mengikatnya pada tali untuk digunakan sebagai senjata. Semua prajurit Lin Kuei berhasil dia bantai. Melihat apa yang terjadi pada istri dan anaknya, Hanzo langsung mencari Bi-Han yang dia yakini sebagai dalang dari semua ini. Saat bertemu Bi-Han, Hanzo langsung melempar kunai dan melukainya. Pertarungan sengit dan penuh darah terjadi. Mereka saling bisa menyerang, namun akhirnya Bi-Han bisa mengalahkan Hanzo. Sebelum mati, Hanzo mengingatkan kepada Bi-Han untuk mengingat wajahnya. Hanzo bertekad akan membalaskan dendamnya pada Bi-Han suatu saat nanti. Bi-Han yang mengira jika dia telah membunuh semua keturunan Shiraryu, kemudian pergi. Mendengar tangisan bayinya, Hanzo ternyata masih bisa bangkit dan berusaha untuk merangkak ke rumahnya. Namun kondisinya sudah tak memungkinkan. Akhirnya membuat dia tetap tumbang. Lalu terlihat tato naga di lengannya juga mulai menghilang. Begitu juga dengan jasadnya yang terbakar tanpa sisa. Lalu datang Lord Raiden. Dia mengambil kunai Hanzo dan juga menyelamatkan bayi Hanzo yang masih hidup. Ternyata pembantaian keluarga Hanzo berkaitan dengan keselamatan dunia ini, di mana terdapat turnamen bernama Mortal Kombat antara Kekaisaran Outworld dan juga Earthrealm atau alam bumi, di mana Outworld bisa menang 9 kali secara berturut-turut, dan jika kalah pada satu turnamen lagi, maka bumi akan diinvasi oleh Outworld, di mana Lord Raiden adalah dewa penjaga bumi. Karenanya dia menyelamatkan bayi Hanzo karena ada sebuah ramalan bahwa pejuang baru akan bersatu bersama bangkitnya keturunan Hanzo Hasashi, dan biasanya memiliki ciri khusus, yaitu memiliki tato naga di tubuhnya seperti halnya Hanzo. Lalu kita kembali ke masa kini. Seorang petarung MMA bernama Cole Young. Dia adalah keturunan dari Hanzo Hasashi. Lalu dalam sebuah pertandingan dia hampir saja bisa mengalahkan lawannya. Namun lagi-lagi dia kena comeback dan kalah. Jax juga menonton pertandingan itu. Lalu di kamar mandi setelah pertandingan, Cole Young melihat bayangan Hanzo di cermin. Lalu saat sedang dibuatkan gelang oleh putrinya, Cole Young didatangi oleh Jax yang ingin memastikan jika Cole Young memiliki tato naga. Lalu di Outworld, Shang Tsung memanggil Bi-Han atau yang kini memiliki alter ego Sub-Zero untuk menghadapnya. Dia meminta agar Sub-Zero membunuh setiap pejuang alam bumi yang masih tersisa karena dia takut jika saja ramalan yang ada akan benar-benar terjadi. Cole Young makan bersama Elisan istrinya dan Emily anaknya. Jax juga masih mengawasinya. Lalu mendadak salju turun yang menjadi pertanda Sub-Zero akan segera muncul. Tanpa pandang bulu, Sub-Zero langsung menyerang semua orang yang ada di sana. Cole Young berusaha melindungi anak dan istrinya. Lalu datang Jax yang membawanya kabur menggunakan mobil dari sana. Jax lalu mengabari Sonya Blade bahwa dia sudah bertemu dengan Cole Young. Jax juga ternyata memiliki tato naga yang sama. Lalu terlihat Sub-Zero menghadang mobil mereka. Jax meminta agar Cole Young mengamankan keluarganya dulu, sedangkan Jax akan menghadapi Sub-Zero. Jax juga meminta agar Cole Young pergi ke Gary, Indiana, Jalan West Washington, nomor 806 untuk menemui rekannya, Sonya Blade. Jax dengan membawa senjatanya nekat menghadapi Sub-Zero sendirian. Sekuat tenaga, dia menyerang Sub-Zero. Namun tentu, Sub-Zero bisa mengalahkannya. Sub-Zero membekukan lengan Jax, lalu menghancurkannya sampai berkeping-keping.
Kolyong berusaha untuk menenangkan anak dan istrinya. Dia juga meminta izin kepada Allison, istrinya, karena dia akan menjauh untuk sementara waktu agar mereka aman, karena dia yakin jika Sub-Zero akan terus memburunya. Sementara itu, di Outworld, Shang Tsung kembali mengatur si Assad agar bisa membunuh para pejuang alam bumi. Dia juga meminta kepada Melina untuk mengirim Scizor alias reptil. Kolyong sampai di tempat Sonya, dan saat masuk ke dalamnya, dia malah diserang oleh Sonya yang mengira jika dia adalah musuh. Dia lalu menunjukkan tato naganya. Sonya lalu membawanya masuk dan menjelaskan mengenai pemilik tato naga yang biasanya berasal dari keturunan, atau jika tidak, berpindah saat seseorang membunuh orang yang memiliki tato naga, seperti Jax yang mendapatkannya setelah membunuh buronan yang memiliki tato naga saat dirinya dan Jax masih menjadi tentara. Pemilik tato naga juga adalah orang terpilih sebagai pejuang yang akan mewakili bumi pada turnamen Mortal Kombat yang sangat mempertaruhkan keselamatan bumi. Sonya juga menunjukkan temuan-temuannya terkait Mortal Kombat. Nampak juga di sana ada lukisan Hanzo Hasashi. Lalu, Kolyong bertemu dengan Keno yang merupakan tawanan Sonya. Keno adalah teroris dan juga penjual senjata dari klan Black Dragon. Kano juga ternyata memiliki tato naga, sedangkan ternyata Sonya Blade tak memiliki tato naga tersebut. Mereka lalu diserang oleh reptil. Sonya dan Cole berusaha untuk membunuhnya, namun sangat sulit karena reptil dapat membuat tubuhnya tak kasat mata. Lalu Keno dengan cerdik memanfaatkan liur reptil untuk melepaskan tangannya dari borgol yang membelenggu. Lalu Keno juga ikut bertarung melawan reptil. Dengan cerdik, dia menancapkan flare pada tubuh reptil sehingga mereka bertiga dapat melihat pergerakannya dan juga menyerangnya. Akhirnya Keno berhasil mengalahkan reptil dengan mencabut jantungnya, yang merupakan referensi fatality dari Keno yang juga ada pada video game. Beberapa bukti hancur setelah penyerangan reptil, termasuk petunjuk mengenai Quill Raiden yang merupakan tempat latihan bagi para pejuang. Dengan nada sedikit bercanda, Keno mengatakan jika dia tahu mengenai posisi Quill Raiden. Merasa sudah tidak ada pilihan lain, akhirnya Sonya Blade berusaha untuk membujuk Keno agar mau menunjukkan posisi Quill Raiden. Tentu Keno menolaknya karena dia masih merasa dendam pada Sonya yang telah menawannya. Namun setelah Sonya berjanji akan memberikan bayaran $3 juta, Keno akhirnya mau menunjukkan posisinya. Mereka bertiga lalu berangkat dengan pesawat teman Keno. Di pesawat, Kolyong memimpikan sosok Hanzo Hasashi yang ada di neraka. Akhirnya mereka turun di sebuah lembah. Keno terus meledek Sonya dengan menuduh Sonya iri kepadanya karena tak memiliki tato naga. Sonya yang sangat kesal akhirnya menghajar Keno sampai dia KO. Mereka lalu melanjutkan perjalanan. Mereka bertemu dengan Liu Kang. Awalnya terjadi kesalahpahaman karena Keno mengira Liu Kang adalah musuh. Liu Kang lalu membawa mereka ke Quill Raiden. Di sana, dia menjelaskan lebih mendalam lagi mengenai Mortal Kombat, Outworld, dan juga Earthrealm. Di sana, Sonya, Cole, dan juga Keno juga bisa melihat lukisan para pejuang bumi seperti The Great Kung Lao, Hanzo Hasashi, serta para musuh dari Outworld seperti Shao Kahn dan Bi-Han alias Sub-Zero. Yes, the most brutal. Liu Kang juga mengingatkan jika mereka harus segera mempersiapkan diri mereka, khususnya untuk Kolyong dan juga Keno, yang harus segera menemukan arcana mereka yang merupakan kekuatan yang didapat oleh pemilik tato naga untuk menghadapi pasukan-pasukan dari Outworld. Tapi Keno malah diam-diam mencuri pusaka yang ada di sana, dan tentu dia ketahuan oleh Liu Kang. Sonya juga kembali bertemu dengan Jax yang ternyata masih hidup. Para tabib juga berusaha untuk membuatkan lengan mekanis untuk Jax, untuk mengganti lengan Jax yang telah hancur karena Sub-Zero. Mereka juga akhirnya bertemu dengan Lord Raiden. Terlihat Raiden masih meragukan mereka, Kolyong yang masih ragu dengan hatinya dan tekadnya, Keno yang arogan, Sonya yang bahkan tak memiliki tato naga. Padahal mereka harus lebih bersiap untuk menghadapi turnamen Mortal Kombat, karena jika Earthrealm kalah sekali lagi pada turnamen, maka Shang Tsung akan membuat bumi dan seisinya menjadi budaknya. Liu Kang yang tengah bermeditasi terkejut dengan kedatangan Sub-Zero yang menerobos Quill Raiden. Mereka lalu bertarung, namun Sub-Zero masih terlihat lebih unggul. Beruntung, Kung Lao datang membantu Liu Kang. Shang Tsung dan Melina juga datang. Mereka berusaha untuk melenyapkan para pejuang bumi. Lord Raiden kemudian muncul dan menghentikan mereka. Melihat para pejuang yang terlihat belum matang, Shang Tsung menyombongkan dirinya dan mengatakan jika Outworld akan memenangkan turnamen. Bahkan mereka berusaha untuk memulai lebih dulu agar bumi tak memiliki satupun pejuang lagi, bahkan sebelum turnamen dimulai. Lord Raiden kemudian memagari kuilnya dengan dinding petir agar makhluk Outworld tidak bisa melewatinya. Liu Kang dan Kung Lao akan mulai melatih Kolyong dan Keno, sementara Sonya tak diizinkan untuk ikut karena tak memiliki tato naga. Sonya merasa lemah, dia lalu menemani Jack yang tengah ada di ruang perawatan.
Latih tanding dimulai. Kolyong melawan Kung Lao. Dia berusaha sebisa mungkin untuk jauh lebih baik dan menjadi lebih hebat. Namun sekeras apapun dia mencoba, dia terus gagal. Sedangkan Keno cuma menjadi bahan bulian Liu Kang. Sonya Blade tak tinggal diam. Dia memandu Jax untuk melatih lengan barunya. Dia juga menyemangati Jax yang sudah mulai putus asa. Saat makan malam, Keno dengan mulut besarnya mengejek semua yang ada di meja makan. Kung Lao yang sudah mulai kesal dengan Keno lalu membalas ejekannya. Liu Kang juga ikut meledek Keno. Terlihat Keno sangat marah sampai akhirnya dia menemukan arcananya berupa laser dari mata. Ternyata Kung Lao dan Liu Kang sengaja melakukannya agar Keno bisa menemukan arcananya. Kolyong makin putus asa karena tak kunjung berhasil membangkitkan arcananya. Sonya Blade berusaha untuk menguatkannya dan menyemangatinya. Lord Raiden kemudian datang dan memberitahukan jika Kolyong merupakan keturunan Hanzo Hasashi, pejuang bumi yang sangat tangguh, yang berasal dari klan ninja kuat yaitu Shiraryu, yang berabad-abad lalu telah dibunuh oleh Bi-Han alias Sub-Zero. Dan setelah mati, Hanzo turun ke Netherrealm yang merupakan neraka terdalam untuk menunggu pembalasan dendamnya. Raiden kemudian menawarkan kepada Kolyong agar bisa pulang ke rumahnya apabila masih ada keraguan di hatinya. Sonya masih terus menghalangi Kolyong dan terus menguatkannya agar bisa terus berjuang demi bumi ini. Namun Kolyong yang sudah begitu putus asa akhirnya memutuskan untuk pulang dan tak melanjutkan pelatihan, dan dia akhirnya bisa bertemu dengan Alicent dan Emily. Shang Tsung juga mengumpulkan para prajuritnya untuk penyerangan ke kuil Raiden seperti Sub-Zero, Nitara, Kabal, Melina, Reiko, dan Goro. Lalu untuk menembus penghalang yang dibuat oleh Raiden, Kabal yang akan mengurusnya. Lalu terlihat Kabal menemui Keno yang tengah berada di tepian pelindung. Ternyata Keno telah lama mengenal Kabal, dan dia juga yang membuat Kabal harus hidup dengan paru-paru besinya. Kabal lalu mengejek Keno dan membujuk Keno agar membelot dengan iming-iming uang yang sangat banyak. Keno benar berkhianat. Dia menghancurkan kunci naga yang membuat pelindung peti Raiden lenyap, dan Shang Tsung serta para prajurit Outworld lainnya akhirnya bisa memasuki kuil Raiden. Lalu Liu Kang berhadapan dengan Kabal yang memiliki kecepatan yang sangat luar biasa. Jax melawan Reiko, Sonya yang tak punya tato naga juga harus melawan Melina, dan tentu dia tak bisa mengimbanginya, ditambah Keno yang juga ikut menyerangnya. Sementara di rumah Kolyong juga didatangi oleh Goro. Kung Lao juga terlihat sedang diintai oleh Nitara. Dia berkonsentrasi dan kemudian bisa melakukan fatality membelah tubuh Nitara menjadi dua. Melihat Kolyong yang dicekik Goro, Alicent nekat menyerang Goro dengan kapak. Lalu dia membawa Emily pergi naik mobil, namun tentu Goro tak membiarkannya dan menghadangnya. Melihat anak dan istrinya dalam bahaya, Kolyong akhirnya bisa membangkitkan arcananya. Dia lalu menyerang Goro, dan walaupun dia langsung dihempaskan, beruntung dia dilindungi oleh Zira yang berasal dari arcananya. Kolyong dengan sangat gigih terus menyerang Goro. Dia juga bisa membuat senjata dari arcananya, dan dengan sekuat tenaga dia bisa memotong tangan Goro, menjadikannya tetelan dan mengeluarkan jeroannya. Jax juga bisa menemukan arcananya saat berusaha menolong Sonya yang tertimpa puing. Raiden kemudian datang, dan dia juga kembali memanggil Kolyong agar kembali ke kuilnya. Bi-Han alias Sub-Zero juga terkejut setelah mengetahui jika Kolyong adalah keturunan Hanzo Hasashi. Raiden lalu membawa pejuang-pejuangnya untuk mundur sementara waktu dengan portal petir miliknya. Namun Sub-Zero bisa menggagalkan teleportasi Kolyong dan Kung Lao. Shang Tsung lalu menyerang Kung Lao. Dia menyedot sukma Kung Lao. Liu Kang berusaha untuk menolongnya, namun dengan terpaksa Kolyong menarik ke portal. Akhirnya Kung Lao tewas. Raiden membawa mereka ke Void. Liu Kang begitu terpukul dengan kematian Kung Lao yang merupakan partner sejatinya. Raiden hanya bisa meminta maaf, tetapi Raiden juga tidak bisa ikut dalam pertarungan karena terhalang oleh aturan yang dibuat oleh Dewa Tetua. Kolyong lalu membuat rencana, tentu dengan bantuan dari Lord Raiden. Raiden juga memberikan kunai milik Hanzo kepada Kolyong.
Lord Raiden lalu mengirim Reiko berhadapan dengan Jax. Keno dikirim ke markas Sonya dan Sonya yang akan menghadapinya. Sementara untuk Melina dan Kabal akan dilawan oleh Liu Kang dan Cole Young. Sedangkan untuk Sub-Zero, mereka akan melawannya bersama sebagai tim. Setelah mendapat arcananya, Jax bisa mengungguli Reiko. Dia lalu terlihat menggunakan fatality-nya untuk bisa mengalahkan Reiko. Sedangkan Sonya Blade dengan kelincahannya juga bisa terus melawan Keno. Walaupun sulit, Sonya Blade akhirnya bisa membunuh Keno dan membuat tato naga berpindah kepada dirinya. Liu Kang yang masih dendam dengan kematian Kung Lao menyerang habis-habisan Kabal, membuat Kabal terjebak di lumpur dan kemudian membinasakannya dengan fatality naga api yang membakar habis tubuh Kabal. Sementara Cole Young sedikit kesulitan menghadapi kelincahan Melina. Sonya kemudian datang dan menembakkan sinar plasma yang membuat Melina tewas. Nampak dia juga telah membangkitkan arcananya. Allison dan Emily yang sedang berkemas untuk meninggalkan rumah karena khawatir kedatangan musuh lagi, malah mereka didatangi oleh Sub-Zero dan kemudian mereka diculik. Sub-Zero lalu berusaha untuk memancing Cole Young dengan menunjukkan gelang milik Emily. Dia membawa Cole Young ke arena MMA, tempat dia biasa bertarung. Melihat anak dan istrinya membeku, Cole Young langsung menyerang Sub-Zero dengan penuh rasa marah. Namun tentu, Sub-Zero masih lebih unggul dan bisa terus memojokkannya. Cole Young lalu menggunakan kunai Hanzo untuk menyerang Sub-Zero, tapi malah bisa dibalikan oleh Sub-Zero. Tangan Cole Young lalu berdarah terkena kunai Hanzo. Dan tiba-tiba Hanzo Hasashi datang dan menyerang Sub-Zero. Dia datang dari neraka sebagai Scorpion untuk membalaskan dendamnya. Dia juga menunjukkan wajahnya agar Sub-Zero ingat dengan sumpah Hanzo sebelum dia dibunuh. Dan pertarungan epik antara Scorpion melawan Sub-Zero berjalan begitu alot. Sementara Cole Young mencoba menolong istri dan anaknya, namun juga terus diganggu oleh Sub-Zero. Melihat situasi dan kondisi yang dihadapi oleh Cole Young, Scorpion teringat pada istri dan anaknya yang juga dibunuh oleh Bi-Han. Cole Young juga akhirnya ikut untuk membantu Scorpion melawan Sub-Zero. Kerjasama mereka akhirnya bisa berhasil membuat Sub-Zero melemah. Scorpion lalu meminta Cole Young untuk menyelamatkan anaknya, sedangkan dia yang akan membalaskan dendamnya pada Sub-Zero dengan fatality semburan api neraka yang menghanguskan tubuh Sub-Zero. Setelahnya, Scorpion berterima kasih kepada Cole Young karena telah membebaskan jiwanya. Dia juga berpesan agar Cole Young bisa menjaga garis keturunannya. Setelahnya, dia kembali ke neraka. Cole Young akhirnya bisa berkumpul kembali dengan Allison dan Emily. Raiden dan lainnya datang menemui Cole Young. Raiden sangat terkesan dengan kegigihan yang dimiliki oleh Cole Young. Lalu, Shang Tsung juga datang dan mengatakan jika mereka akan kembali dan akan membalaskan kekalahan ini. Dia juga membawa jasad Sub-Zero dan Goro. Merasa Shang Tsung sudah terlalu banyak bicara, Raiden akhirnya mengirimnya kembali ke Outworld. Raiden sangat bangga kepada para pejuangnya, namun dia juga meminta agar mereka lebih menyiapkan diri mereka lagi dan juga mencari para pejuang lainnya. Di ending, Cole Young akhirnya berhenti menjadi petarung MMA. Dia berpamitan kepada si penjaga arena. Cole Young juga mengatakan jika dia akan ke Hollywood. Ternyata Cole Young akan merekrut seorang aktor laga bernama Johnny Cage yang merupakan salah satu pejuang. Namun penampakan Johnny Cage hanya bisa kita lihat pada poster film yang ada pada dinding. Dan film pun selesai. Oke teman-teman, barusan kita udah selesai bahas alur film Mortal Kombat 2021, termasuk adaptasi yang sangat bagus dari sebuah video game. Dimunculkannya karakter baru yaitu Cole Young sebagai tokoh utama, mungkin sedikit banyak menjadi pro dan kontra di antara para fans. Namun hal itu mungkin digunakan agar cerita lebih berfokus, mengingat seperti yang kita tahu bahwa karakter pada video game Mortal Kombat masing-masingnya memiliki cerita dan karakteristik yang sama-sama kuat. Pro kontra juga pasti muncul karena beberapa perubahan yang dilakukan khususnya pada bagaimana para karakter ini membangkitkan arcananya atau kekuatannya, dan itu tidak bisa dihindari. So, sekian dari gua. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. See you next video and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.